Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan ngobrol santai lagi cuy. Kita akan bikin konten untuk KSG kedua dan ketiga, dan juga kekurangan si Cimoy selama 8 bulan cuy. Apa saja yang dirasakan ya, nanti sama saya mau dijelasin di konten kali ini cuy. Dan tips apa yang akan saya share di video ini, pantengin terus channel ini cuy. Oke cuy, kita let's go. Jadi di topik pertama kita akan bahas KSG kedua dan ketiga cuy. Kenapa sama saya disatuin? Karena ya mirip-mirip cuy. Apa yang dicek dan apa yang diganti itu hampir mirip ya. Dan kilometer motor saya juga masih segini cuy, masih 4.000-an. Jadi tindakan dari teknisi itu kurang lebih sama ya di KSG kedua dan ketiga cuy. Oke, seperti biasa jika mau servis ya, kita ditanya dulu cuy, apakah ada keluhan atau tidak ya pada motornya. Dan ditanya juga untuk masalah oli cuy. Jadi mau sekalian ganti oli atau nggak usah gitu ya. Dan biasanya saya bilang juga untuk servis rutin beserta servis CVT cuy. Karena ya di kilometer 4.000 kemarin waktu KSG 3, jadi kita anggap KSG 2 dan 3 itu sama ya cuy. Jadi saya bilangnya KSG 3 cuy, yang baru beberapa hari kemarin. Nah, saya request servis CVT karena ya udah mulai kerasa geredeg cuy. Nah, untuk masalah servis CVT dan apa yang diganti serta dilakukan gitu ya, itu bisa ditonton di video sebelumnya cuy. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, jadi servis CVT ganti oli di KSG 3 ya. Servis CVT ganti oli, dan oli pun hanya oli mesin aja cuy. Jadi kalau untuk oli gardan itu sudah ya pas kemarin cuy. Nah, berhubung saya ganti olinya sendiri, jadi waktu servis tuh saya hanya servis rutin dan servis CVT aja cuy. Dan untuk servis CVT telah dijelaskan tadi ya, ada di video sebelumnya untuk detailnya. Dan untuk servis selain CVT itu hanya yang saya lihat itu hanya pengecekan seperti lampu ya, standar ya, lampu rem untuk remnya. Terus yang terakhir yaitu pengecekan atau pembersihan busi cuy. Jadi saya lihat tuh si businya dibersihkan, dan setelah itu ya sudah tinggal di scan aja cuy sama teknisinya, apakah ada sensor-sensor yang sekiranya error atau apa ya.
Nah, dari hasil scan itu alhamdulillah hasilnya bagus cuy. Nah, untuk poin KSG 3 mungkin hanya itu saja ya. Jadi periksa busi, servis PT, ganti oli. Nah, untuk ganti oli nanti saya kontenkan lagi di video yang lain cuy, karena saya ganti olinya sendiri cuy. Selain menghemat biaya, dan juga saya pakai oli selain dari dealer cuy. Nah, ganti oli, servis CVT, cek busi, sama scan, sama cek lain-lain seperti lampu, udah cuy. Paling itu aja cuy. Jadi nggak lama ya kalau untuk KSG 3. Dan KSG 3 juga itu mirip-mirip seperti KSG 2 cuy. Jadi tindakannya kurang lebih sama ya. Nah, untuk KSG mungkin itu aja. Nah, selanjutnya kita lanjut ke topik kedua. Waduh, macet Untuk topik kedua yaitu kekurangan cuy. Kekurangan all new NMAX yang saya punya ini, si Cimoy, setelah pemakaian 8 bulan dengan kilometer di 4000 ya. Yang pertama seperti biasa dari depan dulu, seperti dijelaskan di video yang udah lama ya di konten saya, yaitu shock depan cuy. Shock depan yang kalau di jalan jelek atau polisi tidur itu ada suara seperti jedak gitu ya. Nah, setelah 8 bulan itu suaranya berangsur nggak ada cuy. Jadi hilang ya, cuman sedikit lah. Nah, itu jadi sama saya nggak diapa-apain, dia jadi nggak ada cuy. Mungkin karena masih baru ya kalau dulu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari gas cuy. Jadi tarikannya itu berat cuy. Nah, ini gas. Jadi ketika digas itu dia agak berat dan jadi pegal ke tangan cuy. Nah, solusinya adalah saya request ke teknisi ketika di KSG 2 cuy. Saya request dan teknisinya juga mantap ya, sepertinya udah paham gitu ya. Saya request, Kang, saya mau ini request gas, handle gas gitu ya. Jadi supaya nggak keras gitu, supaya nggak berat. Nah, itu udah solve ya, udah benar ketika di KSG 2. Dan yang ketiga di kekurangannya yaitu karena saya tipe standar ya, di ini nih yang tipe kunci NMAX nya. Jadi waktu pas udah berapa bulan gitu ya, jadi agak keras coy ketika si kontaknya diputar kiri kanan ya, ketika mau menyalakan gitu ya, atau mau matikan, dan juga pas mau masukin si kuncinya cuy. Nah, untuk solusinya itu bisa pakai pelumas rantai. Tinggal disemprotkan aja ke bagian rumah kuncinya, disemprot beberapa kali, dan alhamdulillah udah seperti baru lagi cuy. Itu yang ketiga cuy. Untuk yang keempat ya,
Yang kekurangan yang dirasakan itu adalah sok belakang yang menurut saya agak keras cuy, meskipun sudah saya pakai berdua cuy. Jadi agak keras, dan solusinya tuh ada di video sebelumnya cuy, nanti saya sertakan lagi di deskripsi. Oke, dan yang selanjutnya sok belakang agak keras adalah selanjutnya adalah masalah CVT cuy. Jadi ya kalian pasti tahu lah dari video saya yang sebelumnya, yaitu gerdeg cuy. Sebenarnya untuk semua kekurangan minor ini bisa diatasi dengan servis rutin cuy. Jadi semuanya bisa diatasi dengan servis rutin ke dealer Yamaha. Itu pasti kita tinggal bilang aja yang dirasakan ketika mendaftar itu ya, itu pasti teknisi udah paham cuy. Nah untuk masalah gerdeg itu bisa ditonton di konten saya yang sebelumnya cuy. Nah selanjutnya apalagi ya, selanjutnya tadi pertama sok depan, handle gas, kunci, sok belakang, dan CVT. Apalagi ya, mungkin untuk kekurangan yang dirasakan kurang lebih hanya segitu ya cuy. Jadi kalian bisa atasin sendiri ataupun servis berkala cuy, itu semua pasti teratasi cuy, gitu cuy. Nah untuk konten kali ini mungkin hanya itu saja ya cuy. Oh ya, ada satu lagi tambahan, yaitu di bagian plat nomor belakang cuy.